Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Selamat bergabung di Saat Teduh pagi hari ini. Mari kita Saat Teduh pagi ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Pagi ini kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami sungguh bersyukur atas penyertaan dan perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Kami bersyukur pagi ini kami boleh berkumpul bersama-sama di dalam Zoom ini untuk mengikuti saat teduh. Kami sungguh bersyukur atas hari baru ini yang selalu membawa kesegaran baru dan membangkitkan semangat baru di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur ya Bapa atas kehidupan yang masih Kau berikan kepada kami, atas kemurahan, kebaikan di setiap kami ya Bapa. Bapa, pagi ini kami mau mempersembahkan hati dan hidup kami hanya kepadamu. Kami mohon hadirlah ke tengah-tengah kami, berkati kami untuk 30 menit ke depan dalam mengikuti saat teduh ini ya Bapa. Urapi kami satu persatu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu, serta bersama-sama mendengarkan firman. Biarlah firman-Mu menjadi pelita dan kekuatan bagi kami di dalam menjalankan kehidupan kami, masing-masing di sepanjang hari ini. Ya Bapa, urapi kami juga yang bertugas melayani-Mu pagi ini. Pakai kami sebebas-bebasnya, sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa untuk kemuliaan. Berkati juga peralatan komunikasi kami ya Bapa, jaringan internet kami masing-masing, biar bisa berjalan dengan lancar, biar kami boleh juga memberikan yang terbaik dari hidup kami untuk kemuliaan, serta menjadi berkat di antara sesama kami. Serta kuduskanlah ruangan di mana kami berdoa ya Bapa, supaya tidak ada kuasa apapun yang dapat mengganggu dan mencuri kemuliaan di saat kami memuji dan menyembah-Mu. Bapa, ini kami mau menyerahkan saat teduh pagi ini hanya ke dalam kuasa tangan-Mu, hanya ke dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku,
saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Memang benar Tuhan, Engkau kekuatan kami, Engkau sukacita kami Tuhan. Engkau memperhatikan hidup kami. Kami tidak berkekurangan Tuhan. Engkau selalu berada bersama kami Tuhan. Engkau sangat mengasihi kami. Dan Engkau berdoa kepada kami, kepada Bapa. Biarlah mereka-mereka ini hidup di dalamku dan aku di dalam mereka. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh mengasihi kami. Engkau sungguh memperhatikan kami Tuhan. Engkau kekuatan kami Tuhan. Dan kami sungguh percaya kepadamu.
Saat ini ya Roh Kudus, bahwa setiap hati kami untuk datang, boleh datang untuk menyembah hadirat Tuhan. Kami boleh mengalami jamahannya. Kami boleh mengalami urapannya. Bahwa kami Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu kau semua dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu kau semua dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia bagimu
Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Engkau yang layak disembah, ya Tuhan. Engkau Raja kami, Engkau yang Bapakku memenuhi kami, kami rindukan hadirat-Mu. Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih kami boleh bangun untuk memuji dan menyembah-Mu. Saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu, mendengarkan isi hati-Mu. Engkau pakai dan urapi anak-Mu, Fenty. Penuhi dia dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Pembacaan dari Injil Markus bab 8 ayat 1 sampai dengan 10. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan,
sebab ada yang datang dari jauh. Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan pada pagi hari ini kita dapat melihat bahwa Yesus melakukan mukjizat perbanyakan roti atau kita sering mendengar multiplikasi. Mungkin bagi kita hal itu sangatlah tidak mungkin. Bagi matematika kita 5 ditambah 7 atau 5 ditambah 2 pasti hasilnya kita tahu 9. Tapi bagi Tuhan Yesus itu sangat banyak, bahkan berlebih, dan cukup untuk mereka orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Kisah pengandaan roti ini juga pernah dilakukan oleh Nabi Elia, di mana Nabi Elia mengandalkan roti seorang janda di Marfat yang kita dapat baca dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 15 sampai dengan 16. Dan Nabi Musa yang memberikan makanan kepada bangsa Israel di padang gurun berupa manna, yaitu roti yang jatuh dari langit. Kita bisa baca dari Keluaran 16 ayat 1 sampai dengan 36 dan bilangan dan bilangan. Dari kisah-kisah di atas kita dapat melihat beberapa poin yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah belas kasih. Pada ayat 1 sampai dengan 3 dikatakan, pada waktu itu ada pula orang banyak yang sangat besar jumlahnya dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan karena mereka belum makan dan mengikuti Tuhan Yesus selama 3 hari." Kita di sini dapat melihat reaksi Tuhan Yesus yang tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada orang banyak. Dia berbelas kasih terhadap setiap jiwa-jiwa yang mengikutinya. Yesus peduli akan kebutuhan mereka. Yesus adalah gembala yang baik. Kemana Yesus pergi, ia selalu diikuti oleh orang-orang banyak yang mendambakan dahaganya, jiwanya hilang karena melihat segala pengajaran-pengajaran yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan tanpa mereka sadari, sudah 3 hari mereka mengikuti Yesus tanpa membawa bekal apapun. Dan kenapa mereka sampai tidak sadar? Karena mereka terpukau dengan Yesus. Mereka takjub akan mujizatnya. Mereka terkagum-kagum akan pengajarannya. Dan pada perikop ini Tuhan Yesus mengajak kita untuk mau peduli kepada sesama kita yang membutuhkan pertolongan kita, yang menderita, yang kesulitan, sebagaimana Yesus peduli kepada kita yang sangat dikasihinya. Bapak Ibu, sadarkah kita bahwa di sekitar kita masih banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita? Masih banyak orang-orang yang membutuhkan makanan yang mungkin mereka tidak bisa makan setiap hari selayaknya kita makan. Apakah kita sadar bahwa apa yang kita punya sebaiknya kita dapat memberikan kepada mereka? Poin yang kedua adalah percaya. Semua mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus membutuhkan iman dari kita. Kita adalah anak-anaknya, kita adalah pengikutnya. Yesus hanya meminta kepada kita
kita, yaitu percaya. Di samping kita mempunyai rasa percaya kepada Yesus, kita juga harus punya iman bahwa apa yang kita ucapkan, bahwa apa yang kita alami, bahwa apa yang kita pergumulkan saat ini, ketika kita percaya, ketika kita imani bahwa Yesus akan membantu kita, bahwa Yesus akan memberikan jalan keluar kepada kita yakin kita akan melalui prosesnya ini dengan mudah. Kita akan melalui prosesnya ini dengan tanpa ngedumel atau berkeluh kesah atau kecewa. Atau mungkin kita bertanya-tanya yang saat ini kita sedang mengalami sakit penyakit yang mungkin belum tersembuhkan. Sampai berapa lama lagi Tuhan Yesus uang yang harus saya keluarkan untuk berobat? Berapa banyak lagi rumah sakit yang harus saya datangi? Atau mungkin pasangan hidup kita yang lagi menyimpang jauh, kita sudah berdoa, kita mungkin berputus asa, Tuhan, mungkin gak sih dia kembali ke saya? Mungkin gak sih keluarga kami akan baik-baik lagi? Dan begitu banyak lagi pergumulan-pergumulan yang ada di dalam hati kita. Kecemasan itu yang dirasakan oleh para murid Yesus ketika mereka bingung dan Yesus berkata kepada mereka, bagaimana kita memberi makan kepada mereka? Murid-murid bingung. Di tengah padang gurun yang mungkin yang sekarang tidak ada Alfamart atau Indomart di mana-mana ya, berhadapan atau samping-sampingan. Mereka tidak tahu harus mencari roti di mana. Yesus bertanya kepada mereka. Tapi mereka malah ngeyel. Bagaimana kita mencari roti di tempat yang sunyi ini? Sama seperti kita. Yesus mau kita nurut, tapi kadang kita ngeyel. Gimana caranya Tuhan? Kan nggak mungkin. Masa Tuhan maunya begini? Nggak mungkin. Itu yang dilakukan para murid. Yesus tuh mau kita bersama-sama dengan dia mencari solusi bagaimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Yesus cuma mau kita taat. Yesus cuma mau kita berkata, baik Tuhan, baik Yesus, kami mau taat. Yesus tidak butuh ngeyel kita. Sebab kita harus percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seperti dalam Lukas 1 ayat 37, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi manusia mungkin mustahil, tapi bagi dia tidak. Bahan refleksi kita adalah, apakah dalam kemustahilan hidup kita, Anda dan saya, kita menghadirkan Yesus untuk membantu menyelesaikan permasalahan kita? Poin yang ketiga adalah bersyukur dan berbagi. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih, apakah kita pernah merasa minder, malu, atau mungkin merasa tidak layak ketika kita harus berbagi dengan sesama kita? Mungkin kita pernah dalam hati kita berkata, kita cuma punya segini, cukup nggak sih? Malu dia lebih banyak memberikannya dibanding kita. Atau mungkin kita juga merasa talenta yang kita miliki ketika kita bisa bernyanyi. Ayo dong kita bernyanyi untuk menjadi WL atau KUR. Saya nggak mau, saya nggak layak. Ayo mengisi renungan, ayo memimpin pujian, ayo menjadi ketua lingkungan. Banyak sekali alasan kita yang mengatakan kita tidak mampu, kita tidak layak. Apakah Yesus mau seperti itu? Tidak. Baiknya kita bersyukur kita mempunyai talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita mempunyai suara untuk bernyanyi dan merasa diri kita suara kita pas-pasan, Tuhan akan menyempurnakan. Kita berserah, kita memberikan suara kita. Tuhan, saya mau bernyanyi untuk Engkau. Engkau yang menyempurnakan suara saya. Dan ketika kita harus mengisi sebuah renungan, atau kita harus menjadi sebagai ketua lingkungan, kita mungkin tidak sanggup. Tapi ketika kita menyerahkan segala ketidaksanggupan kita, keminderan kita, kecemasan kita kepada Tuhan Yesus, wow, kita mungkin nggak percaya bahwa kita bisa menjadi apa yang Tuhan inginkan. Bahwa kita bisa menyelesaikan apa yang Tuhan mau berikan kepada kita. Percayalah Tuhan pasti akan menyertai kita. Dia pasti akan membimbing kita. Karena dia yang telah memilih kita, karena dia yang telah mengutus kita. Oleh karena itu, dengan apa yang kita miliki, kita bersyukur. Kita mau membagikan semuanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Seperti Yesus bertanya kepada para murid pada ayat 5. Berapa roti yang ada padamu? Mereka menjawab, 7. Sebagaimana Yesus bertanya kepada para muridnya berapa roti yang mereka miliki,
Yesus juga menantang kita. Yesus juga mau kita membantu orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Yesus menantang kita untuk menggunakan berkat yang kita terima dari Tuhan Yesus untuk membantu, melayani orang-orang di sekitar kita. Yesus mungkin bertanya kepada kita, ada berapa uang yang ada di tabunganmu? Berapa harta yang kamu punyai? Berapa banyak berkat yang kamu punya? Apa jawaban kita? Apapun jawaban kita, Yesus mengajak kita untuk memakainya demi menolong dan membantu mereka yang membutuhkan. Dari sedikit yang kita miliki, Yesus akan menambahkannya menjadi berlipat-lipat, beratus-ratus lipat. Dan kita akan terkejut dengan kelimpahan berkat yang kita alami dari Yesus. Mungkin kita bertanya-tanya seperti para rasul, para muridnya. Apakah mungkin cukup 7 roti untuk orang yang banyak? 4.000 orang, belum termasuk perempuan dan belum termasuk anak-anak. Bahkan mereka makan sampai kenyang. Kita mungkin berkata itu nggak mungkin, itu nggak percaya. Mungkin kurang ya, tetapi ketika kita menyerahkan roti kita kepada Tuhan Yesus, ketika kita mau roti kita, harta kita, talenta kita minta berkat kepada Tuhan Yesus dan kita mau menyerahkan untuk kemuliaan namanya, Dia akan melipat gandakannya. Bahkan mungkin berlebih dan ada sisanya. Seperti pada ayat 8, mereka makan sampai kenyang, bahkan orang mengumpulkan potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Kenapa? Karena mereka meletakkan roti mereka kepada Tuhan Yesus. Karena mereka mempercayakan roti mereka kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus memberkati roti mereka. Bapak Ibu, Yesus adalah roti hidup. Makanan yang berasal dari Tuhan dapat mengenyangkan seisi rumah Tuhan. Yesus dalam Yohanes 6:35 berkata, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Dari bacaan Injil pagi ini, kita dapat menarik kesimpulan, Allah mengajak kita untuk menjadi terang bagi sesama kita. Allah mau kita bercahaya melalui tindakan-tindakan kita. Tindakan yang penuh kasih, tindakan yang telah diteladankan Yesus. Dimanapun kita berada, kita bisa menunjukkan tindakan kasih kita. Baik di dalam keluarga, melayani suami, istri, anak-anak kita, orang tua kita. Baik di dalam komunitas, baik di tempat kerja, baik di lingkungan, baik di gereja, dimanapun, kenakanlah kasih untuk melayani. Sebab di dalam Kolose 3 ayat 14 berkata, kenakanlah kasih di atas semua itu sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Itulah inti dari perutusan kita yang Yesus ingini. Saya akan menutup renungan saya ini bukan dengan sebuah lagu atau sebuah ayat emas, tapi dengan sebuah pantun. Nomor 7 angkanya Ronaldo. Sekarang main di klub Juventus. Paling enak makan gado-gado. Kita orang Katolik siap diutus. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak. Kami sungguh bersyukur diberi kesempatan pada pagi hari ini dan kami dikenyangkan dalam kasih-Mu. Kami boleh memuji, menyembah-Mu, mendengarkan renungan, dan mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh saudari kami, Fenty. Terima kasih Bapak untuk makanan rohani pada pagi hari ini, sehingga kami boleh dikenyangkan. Engkau menginginkan kami untuk mengenakan kasih dalam seluruh pelayanan kami. Kami percaya di mana ada kasih, di situ Engkau hadir. Maka akan ada kuasa, ada pengharapan, ada syukur yang berlimpah. Bapak, kami juga bersyukur kami boleh berada di dalam komunitas pemurnian hati ini. Kami juga bersyukur tangan-Mu menyertai komunitas ini, Bapa. Kiranya Engkau memberkati seluruh kegiatan komunitas ini, PH Sel, PH Kid, PH Tin, pembekalan, maupun Komsel. Kiranya Engkau jaga,
dari segala kuasa-kuasa yang jahat yang ingin merusakkan dan memecah belah seluruh anak-anak-Mu di dalamnya. Engkau juga memberkati Pak Paulus dan Bu Vila dalam segala rencana mereka serta visi misi yang Engkau letakkan di dalam mereka. Engkau jaga, Engkau lindungi dari segala yang jahat. Bapa, kami juga mohon berkat-Mu Bapa untuk seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini, di mana kami boleh berbahagia dan bersuka cita kalau hari ini adalah Chinese New Year. Kiranya Engkau memberkati Bapa hari-hari ke depan. Penuhi kami, sertai kami, semuanya tuntun kami bagaikan tiang awan dan tiang api. Bapa, kami juga mohon berkat-Mu untuk saudara-saudari kami yang sedang menjalani retret pemurnian hati pribadi. Kiranya Engkau sendiri yang memberi kekuatan dan menolong mereka menjalani, meraih senjata-senjata rohani mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Kita mau berdoa komunitas pemurnian hati bersama-sama. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita lanjutkan foto. Oke, kita mulai layar pertama. Yang udah pakai baju merah boleh dibuka kameranya. Saya mulai ya. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Terima kasih. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Gong Si Facai, Tuhan memberkati.